Jujur kalau saya jadi Vidi Aldiano atau saya menjadi Lesti atau saya menjadi Agnes Mo atau whatever, siapapun itu, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah satu, saya akan mainin psikologinya si pencipta lagu itu. Saya punya uang, misalkan saya punya uang, saya penyanyi terkenal, lo minta berapa, gue bayar. Tapi dengan satu syarat, semua lagu-lagu yang pernah gue nyanyiin, jejak digitalnya harus gue hapus. Biar kenapa? Biar fair dong, biar adil dong. Biar lo nanti kedepannya nggak dapat royalti lagi. Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, kita semuanya para fan Vidi Aldiano dimanapun teman berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin berikan video reaction kembali ya. Nah, ini terkait masih dengan seputaran apa ya, klaim-klaiman hak cipta lagu nih. Masih ada lagi teman semuanya. Yang pertama itu ada Agnes Mo dan ada Lesti Kejora dengan Yoni Dores, dan ini yang terbaru teman yang akan saya sajikan ya, Vidi Aldiano yang dituntut oleh Kin Nasution ya, pencipta lagu Nuansa Bening. Ini dia teman ya, ini bukan main-main. Kalau Lesti Kejora itu dituntut sebesar berapa ya, 4M dengan tuntutan hukuman 10 tahun ya. Nah, kalau si Vidi Aldiano ini dituntut sebesar 24,5 M. Parah ya ini teman semuanya. Ini makin merajalela seperti ini ya. Oke, tapi di sini yang saya akan sajikan itu ya ini, si pencipta lagu Nuansa Bening Kinan Nasution itu angkat suara beserta pengacaranya, dan juga istri dan anaknya juga ikut teman. Tapi yang di sini jadi sorotan, istrinya mengatakan seperti Mbak baju hijau kepada Lesti ini, sama teman semuanya ya, tanpa Nuansa Bening Vidi Aldiano bukan apa-apa begitu. Dan kalau putrinya, anaknya yang perempuan, bapak tak mencari uang tapi niat berkarya apa, intinya begitu teman semuanya. Intinya dihargailah, mungkin sama aja dengan Yoni Dores mungkin ya. Oke, dan ada tanggapan dari beberapa netizen yang akan memberikan respon tersebut. Oke, jadi untuk teman semuanya, para fan Vidi Aldiano dimanapun berada, jangan lupa tonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke, langsung saja kita simak ke video selengkapnya, monggo. Itu kalau ada laporan tiap bulan atau tiap 3 bulan, oh ini segini. Ini kan nggak ada. Ya kita tunggu aja sebentar, maksudnya tunggu aja gitu. Itu kan 2008 baru jadi apa sih Jim? Saya bantuin dia nyanyi kok di Dawas Jazz. Saya bantuin di mana-mana. Kalau saya cerita lagi lebih sakit aja sebenarnya, tapi saya anak kecil gitu kan. Maksudnya ada lagi lebih gila lagi sebenarnya politik yang begituan. Ya. Jadi sebenarnya bukan terus jadi ngetop kan. 2008 siapa yang tahu dia? Kagak ada yang tahu dia. Ya kan? Saya sih saya udah bilang tahun 77 78 udah kita nyanyi itu bikin rock, kalau kita bukan rock, dan semua orang juga tahu lagi itu. Ya kan? Kalau mau main gitu ya. Nah, itulah yang mau kami sampaikan. Tadi pertanyaan keduanya tadi apa? Berapa nilai negosiasinya? Nah, jadi setelah Bang Kenan dan Pak Udi menyerahkan masalah ini ke kami memberikan teguran, ya, teguran kepada Vidi. Tentu dasar tegurannya itu adalah atas dasar apa yang mereka sampaikan juga, bahwa telah menggunakan lagu itu dalam pertunjukan itu sebesar 308 konser. Tinggal dikali aja dendanya berapa, ya. Tapi kami mau bernegosiasi, karena kan intinya bukan masalah uang, tapi adalah bagaimana mereka bisa menghargai penciptanya. Karena bagaimanapun jangan bohong lah, bahwa dia juga pasti akan dia diuntungkan dengan Nuansa Bening. 2004 sebenarnya, ya. Saya ketemu teman yang mau ada satu agensi lah, kan? Ada satu proyek untuk lagu Nuansa Bening mau dipakai gitu. Ya udah saya kasih aja. Ya ternyata yang menjanjikan saya adalah Vidi. Ya. Dan proyek ini memang saya cuma tanya sama si agensi ini, sebenarnya ini orang-orang ngapain aja sih? Kan nggak pernah ketemu kan? Selama ini nggak pernah ketemu. Yang waktu itu ya kira-kira kurang lebih 16 tahun nggak pernah ketemu jadi. Terus dia datang ke rumah dengan membawa uang 50 juta. Saya bilang, buat apa 50 juta?
oh ini sebagai tanda terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Betul ini, gini, saya mulai memikirkan ini sebenarnya apa sih kejadian ini, ya kan? Mengenai hak cipta ini jadi mikir. Kan mestinya ada tiap bulan ada laporan seperti di RBT. Apa aja nih? Nah itu dihitung sama dia. Saya hitung 16 tahun cuma dapat berapa? Ya, akhirnya hitung satu lagu mungkin cuma 50.000 kali ya. Bisa hidup aja pencipta. Maaf tadi penyanyi besar gitu ya. Itu penyanyi besar karena nyanyi lagu Nuansa Bening. Tadinya aja bukan siapa-siapa gitu loh Mbak. Cuma aku mau ngejawab. Jadi dia terkenalnya dia sampai dia sekarang jadi kaya raya itu gara-gara Nuansa Bening gitu. Tadi soalnya Mbaknya ngomong katanya dia tuh kan seorang penyanyi besar. Nah, besar gara-gara itu, kalau enggak ya enggak gitu ya. Ini menurut saya karena orang tahu Vidi gara-gara dia nyanyi Nuansa Bening. Saya tuh suka ngecek kalau saya kadang-kadang kalau saya bangkitan lagi sibuk, semua lagi sibuk, kayak kadang-kadang saya suka naik Grab. Saya selalu tanya, Mas, tahu nggak nyanyi lagu Nuansa Bening? Oh iya Bu, itu terlalu yang dinyanyiin sama Vidi. Yang ngarang siapa Mas? Vidi Aldiano. Nggak ada satupun yang bilang ngarang suami saya, itu aja. Jadi ya itu, jadi dia besarnya gara-gara nyanyi Nuansa Bening itu aja. Gitu kan, nyari uangnya dari bikin lagu. Nah ini mungkin perbedaannya. Ayah saya itu nggak nyari duit dari bikin lagu. Jadi tolong dibedakan ya dengan mungkin pencipta-pencipta lagu yang ada di luar sana gitu ya. Ini perbedaannya ayah saya dengan mereka gitu loh Bang. Maksud saya cuma pengen kasih tahu aja bahwa selama ini ayah saya itu nggak jualan lagu gitu loh. Jadi iya, Nuansa Bening itu adalah karya besar gitu, mahakarya gitu. Jadi tolong bisa dibedakan itu aja sih gitu. Jadi mudah-mudahan dari klarifikasi hari ini gitu ya bisa menjadi pencerahan juga gitu buat orang-orang di luar sana gitu untuk bisa membedakan itu gitu. Seperti itu sih. Ya Om ya? Ya nggak Om? Dia tahu belum? Vidi Aldiano digugat, pencipta Nuansa Bening dituntut miliaran, terancam rumah disita. Semoga cepat bisa diselesaikan. Sekarang lagi heboh-hebohnya berita tentang penyanyi yang digugat sama penciptanya karena masalah royalti atau tanpa izin atau bagaimana lah gitu. Ada pertama tuh yang gue tahu pertama itu ada Agnes Monica dan Ahmad Dhani. Terus yang kedua ada siapa? Lesti Kejora sampai di penjara, sampai dituntut ya. Terus yang keren nih menurut gue, ya Vidi Aldiano. Kenapa gue bilang keren? Karena dia langsung ambil langkah yang cukup oke, menurut gue cukup berkelas. Dia nggak hapus semua lagu-lagunya, dia ada di Spotify. Nih, digugat hak pencipta lagu Nuansa Bening, sedih, Vidi Aldiano hapus album perdana di Spotify. Ini artikel pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025. Penulisnya Dani M. Dahwilani. Sontak gue langsung kepo dong untuk buka Spotify untuk membuktikan bener nggak sih yang dilakuin sama Vidi Aldiano. Dan ternyata bener guys. Tuh, dia nggak ada album. Pokoknya dia lagu cuman ada 10 lagu. Terus cuman ada klip. Nah, bisa kalian lihat kan? Tuh cuman ada 2 clips. Dan di musiknya cuman ada 10. Sumpah Vidi lo kelas banget. Lo berkelas. Keren. Menurut gue langkah yang lo ambil ini cukup oke, sangat tegas. Bukan cukup oke, tapi sangat oke. Biar adil, betul banget. Mungkin gue heran nih sama pencipta lagu. Kenapa baru sekarang gitu? Sedangkan dari beberapa tahun yang kebelakang kenapa nggak begini gitu? Heran gak sih? Tanpa adanya itu si penyanyi, lagu kalian tuh nggak akan dikenal sama masyarakat Indonesia. Paham nggak? Tanpa adanya Vidi, tanpa adanya penyanyi-penyanyi yang lain yang nyanyiin lagu kalian,
Gak bakalan tahu masyarakat sama lagu kalian. Titik. And balik lagi, siapa yang setuju sama postingan gue ini, jangan lupa di like, follow, and share. Dan dibagikan ke semuanya, agar kita menambah wawasan. Oke, thank you. Tiada yang hebat dan mempesona ketika kau lewat di hadapanku, biasa saja. Asik. Nanti gua dituntut lagi ya nyanyi ini lagu ini ya kan. Nanti diminta royalti lagi karena mengkomersilkan. Kemarin Lesti dituntut, sekarang Vidi Aldiano dituntut. Makin meresahkan ya para pencipta lagu ini ya. Kenapa nggak minta royaltinya dari dulu, Pak? Ya, kenapa sekarang? Kasihan, ini pemerasan namanya ini. Gila, 24,5 miliar sama rumah minta disita sebagai jaminan. Gimana lah ini? Aduh sumpah. Ini, coba kalian komen. Menurut kalian bagaimana? Iya sih, pinter Vidi. Biar nanti pencipta lagu nyanyiin lagunya sendiri. Jujur kalau saya jadi Vidi Aldiano, atau saya menjadi Lesti, atau saya menjadi Agnes Mo, atau whatever, siapapun itu, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah, satu, saya akan mainin psikologinya si pencipta lagu itu. Saya punya uang, misalkan saya punya uang, saya penyanyi terkenal, lo minta berapa, gue bayar. Tapi dengan satu syarat, semua lagu-lagu yang pernah gue nyanyiin, jejak digitalnya harus gue hapus. Biar kenapa? Biar fair dong, biar adil dong. Biar lo nanti kedepannya nggak dapat royalti lagi. Terlepas lo mau nyari penyanyi yang baru untuk di remake, yaitu urusan lo. Tapi lagu ini akan tetap dikenang di gue sebagai penyanyi yang pertama, yang memviralkan, yang membumingkan di situ. Gue yakin ketika kita melakukan hal itu, kesentil. Itu pencipta lagu pasti bakalan lo jual gue beli lah, intinya kayak gitu. Kenapa begitu? Karena harga diri itu harga mati. Kalau menurut gue pribadi, jangan mau direndahkan. Boleh merendah tapi jangan mau sampai dipijak. Nah oke teman semuanya, jadi itulah barusan video yang bisa sajikan ya. Ini terkait di mana Vidi Aldiano dituntut untuk apa ya, membayar royalti sebetulnya ya 24,5 miliar, dan juga untuk apa namanya, sebagai jaminannya itu rumah akan disita teman. Ini parah kalau yang ini ya. Cuma di sini yang kerennya kan bangin barusan lagu di Vidi Aldiano Nuansa Bening itu dihapus di Spotify. Wah keren banget ya. Nah itu kan setelah Agnesmo ada lagi dengan siapa, Lesti Kejora dengan Yono Dora sebagai Ranting yang Kering, dan sekarang Nuansa Bening Vidi Aldiano dan juga Kin Nasution. Yang tadi itu sebut ya apa namanya ya, keluarganya sendiri itu memberikan suara juga. Waduh ini gimana nih para fan Vidi Aldiano, tanggapannya komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.